Tapi semuanya ini berujung kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mau perpanjang atau tidak. Tapi dalam aspek epidemiolog dan juga yang lain-lain, sebetulnya pemerintah hari ini itu mestinya jangan hanya setengah-setengah. Menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia adalah ya, harus nomor satu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sana Sanusik. Pemirsa Sana Sanusik, sekarang kita akan musik tentang masalah PPKM, perpanjangan PPKM darurat menjadi PPKM level 3 atau level 4. Pemirsa Sanusik, kita akan baca dulu ya. Ini pertanyaan besar dari masyarakat Indonesia secara umum. Dan apakah PPKM level 4 ini akan terus dilanjutkan atau dihentikan dan lain sebagainya. Kita baca salah satu berita di Detik, Detik Jakarta. Pertanyaan apakah PPKM diperpanjang lagi kembali jadi sorotan mendekati hari terakhir PPKM yang disampaikan pemerintah. Diketahui pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 sejak 6 Juli hingga 2 Agustus tahun 2021. Sejumlah daerah menerapkan level PPKM berbeda sesuai dengan kategori yang diatur pemerintah. PPKM di Jawa Bali didominasi level 3-4, sementara di luar Jawa Bali daerah menerapkan PPKM beragam dari level 2 hingga 4. Itu PPKM perpanjangan PPKM darurat level 2, 3, 4. Apakah PPKM diperpanjang lagi? Ini pertanyaannya. Pertanyaan tersebut mungkin belum bisa terjawab, namun dalam beberapa hari mendatang keputusan apakah akan diperpanjang kembali atau tidak akan segera disampaikan pemerintah. Tunggu saja pemirsa. Di masa perpanjangan PPKM saat ini, pemerintah sudah mulai melonggarkan sejumlah aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan ekstra hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial. Saya memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 6 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Demikian isi pidato Jokowi saat dalam konferensi virtual yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden Minggu tanggal 27 Juli tahun 2021 kemarin. Nah, jika kembali ini selanjutnya setelah masa perpanjangan PPKM berakhir 2 Agustus mendatang masih belum diketahui apakah PPKM diperpanjang atau tidak. Terakhir, hal ini tergantung dengan kondisi dan perkembangan COVID-19 di Indonesia dalam jangka waktu perpanjangan PPKM level 4 saat ini. Ini spekulasi yang muncul di masyarakat, apa pertanyaan ini mau berpanjang atau tidak. Tapi ini ada komentar dari Pak Tito ya, Mendagri ya. Menurut Tito, pelaksanaan PPKM darurat hingga perpanjangan yang dilakukan pemerintah telah berjalan dengan baik. Hal ditandai dengan penurunan semua indikator. PPKM berjalan cukup bagus. Ini ditandai dengan penurunan semua indikator termasuk kasus COVID-19. Trennya menurun, ungkap Tito Karnavian kepada wartawan usai melakukan rakor dengan Bupati Brebes Ida Priyanti di Pendopo Kabupaten Brebes. Tito menyebut ada beberapa indikator yang mengalami penurunan selama PPKM, antara lain BOR. BOR ini pemirsa, bed yang dipakai untuk melayani pasien COVID ini sudah mulai menurun. Kalau kemarin itu kan nambah-nambah terus gitu ya. Ini menurun ternyata sekarang. Angka kematian dan positif rate itu juga menurun. Sementara itu angka kesembuhan disebut mengalami peningkatan. Ini kan luar biasa. Kemudian BOR itu sekarang turun sudah 68%. Tapi kalau mau aman harus di bawah 60% biar masyarakat yang akan dirawat karena COVID bisa mendapatkan tempat tidur. Kalau mendapat tempat perawatan maka potensi sembuhnya akan tinggi, beber. Ini berita yang ditulis oleh Detik, pemirsa. Pemirsa Usik, pertanyaan-pertanyaan ini akan ditunggu oleh masyarakat Indonesia.
Terlebih khusus adalah masyarakat yang selama ini hidupnya tergantung dengan kerja hariannya. Para buruh di pabrik yang diperaikan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Itu justru sekarang itu menunggu kapan ini PPKM akan berakhir. Apakah PPKM level 2, 3, 4 ini akan diperpanjang menjelang tanggal 2 ini atau bagaimana? Kita masih menunggu semua. Tapi kalau melihat dari apa yang dikatakan yang dijelaskan oleh Pak Mendagri waktu itu, indikasinya ini mungkin akan diselesaikan indikasinya. Kayaknya ada tren menurun, bor menurun, keterpaparan menurun, kesembuhan meningkat dan lain-lain. Meskipun sempat terjadi perdebatan, sempat terjadi sanggahan, sempat terjadi pembahasan yang sangat serius di berbagai media, itu media sosial atau media mainstream, di televisi dan sebagainya, bahwa ada kecenderungan, ada indikasi bahwa angka-angka laporan terhadap COVID ini, angka kematian, angka keterpaparan dan macamnya itu, ada yang bilang itu direkayasa dan semacamnya. Ada yang bilang direkayasa dan semacamnya. Ada gap gitu ya antara data yang dipegang oleh salah satu LSM, apa istilahnya lupa saya itu, lapor COVID ya kalau nggak salah, lapor COVID, dengan data yang ada di Kemenkes. Yang di Kemenkes itu sebetulnya entry dan data dari kabupaten kota di seluruh Indonesia, ada gap besar gitu ya. Dan yang sempat dijadikan contoh di Surabaya, pada hari itu sebetulnya ada banyak angka kematian, tapi laporan di waktu itu angkanya kosong. Pada hari apa itu lupa saya tanggalnya, tapi itu sempat dibahas secara serius di salah satu stasiun televisi, dan banyak stasiun televisi yang menayangkan dan bahas masalah itu. Terlepas itu ada benar atau salah, terlepas itu adalah bagaimana ada rekayasa penurunan dan macamnya atau peningkatan dan macamnya. Tapi saya yakin kalau ini ada sebuah jajak pendapat gitu ya, bisa. Kalau ada jajak pendapat, apakah setuju diperpanjang atau setuju dihentikan tengah PPKM? Saya yakinnya masyarakat Indonesia, khususnya para masyarakat yang hidup dengan kerja hariannya dan lain sebagainya, akan menulis dan menentukan pilihan tidak setuju diperpanjang. Ini ini hanya keyakinan saya, pemirsa. Keyakinan saya demikian. Keyakinan saya ini sebetulnya ya tidak historis, tidak tak beralasan, tapi melihat dari banyaknya berita dan juga aksi-aksi masyarakat di berbagai tempat dan semacamnya menolak perpanjangan PPKM kemarin, itu saya menyimpulkan sebetulnya banyak masyarakat yang tidak setuju terhadap pelaksanaan PPKM. Meskipun sebetulnya menurut para epidemiolog dan juga ahli-ahli medik, kedokteran dan macamnya, tidak hanya PPKM sebetulnya yang diharapkan, tapi lockdown untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ganasnya keterpaparan COVID ini. Akan tetapi, pemirsa Usik, antara suara dari orang epidemiolog dengan suara masyarakat yang mengalami kehidupan kesehariannya itu justru melarat, sementara juga program bantuan sebagai kompensasi dari pelaksanaan PPKM itu masih dianggap banyak persoalan, banyak masalah, tidak tepat sasaran, datanya masih salsal dan lambat turunnya dan macamnya. Itu justru mengharapkan bahwa PPKM ini segera diselesaikan. Gitu pemirsa, segera diselesaikan. Tapi semuanya ini berujung kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mau perpanjang atau tidak. Tapi dalam aspek epidemiolog dan juga yang lain-lain, sebetulnya pemerintah hari ini itu mestinya jangan hanya setengah-setengah. Menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia adalah ya harus dipersatukan. Tapi di sisi yang lain ini, pemirsa, di sisi lain orang-orang yang merasakan bagaimana dampaknya PPKM, bagaimana riuh-riuhnya, bagaimana gaduhnya orang yang menganggap pelaksanaan PPKM ini justru menjerat, banyak yang merasa disengsarakan dari ini semua. Maka menurut saya pemerintah dalam konteks ini harus betul-betul cermat, harus betul-betul bijaksana, dan harus betul-betul
memperhatikan semua dinamika yang terjadi. Tapi pada dasarnya harus kembali kepada yang nomor satu tadi, keselamatan nyawa rakyat Indonesia harus betul-betul diperhatikan dan nomor satu kan sebetulnya pemirsa. Bahkan saya sempat ada meme gitu ya, ada meme, ada ungkapan dan ada quote dari salah satu tokoh di Indonesia, entah siapa saya lupa. Kalau pemerintah salah melaksanakan kebijakan, berarti pemerintah bisa saja melakukan genosida terhadap rakyatnya. Karena pandemi ini sangat mengkhawatirkan pemirsa, pandemi ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin itu yang menjadikan salah satu dari dasar kenapa quote itu sebetulnya muncul dan lahir. Pemirsa, Usik, kita tunggu saja apa langkah pemerintah yang akan dilakukan setelah jelang tanggal 2 besok. Apakah perpanjang atau mau menghentikan atau mau membebaskan segala semuanya. Kita tunggu saja. Kita sebagai rakyat kecil hanya bisa musik. Mudah-mudahan banyak yang terusik dan mudah-mudahan apa yang menjadi kebijakan pemerintah adalah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.